Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang insya Allah mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di saat ini kita bertemu kembali walaupun di tengah suasana COVID-19. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah dan bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Tapi karena dalam suasana COVID-19 kita cukup prihatin, tetapi kita tetap harus menggembirakan ibadah kita. Maksudnya ialah tetap meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Termasuk juga kita menjaga supaya tidak tertular COVID-19 ini, itu adalah sebuah jihad. Jihad ini dari kata jahadah, yakni usaha yang sangat keras supaya kita tidak tertular dan menularkan corona ini. Oleh karena itu, maka kita berarti harus juga menjaga jarak atau stay at home. Bisa juga karena bekerja di rumah aja gitu. Jangan sampai membuat kemadharatan pada orang lain. Nah, kalau kita tidak membuat kemadharatan orang lain, maka kita juga mengingat kepada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyahan nasa jami'an. Ya, artinya ialah barang siapa yang membunuh seseorang tanpa orang tersebut membuat kerusakan atau membunuh, atau juga tidak membuat kerusakan di bumi, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Tapi kalau dia menjaga kehidupan seseorang, itu seolah-olah dia akan menjaga seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, secara jujur kita harus ikhlas berdiam di rumah sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah maupun juga difatwakan oleh MUI, juga difatwakan oleh Muhammadiyah, bahwa kita bisa melakukan ibadah tersebut di rumah bersama dengan keluarga. Namun di bulan Ramadan itu memang kita juga bisa memberikan pembelajaran kepada diri sendiri untuk penguatan karakter. Misalnya mendisiplinkan diri, disiplin cuci tangan, disiplin untuk memakai masker, disiplin juga kita menjaga jarak, baik dengan pergaulan yang di luar maupun di dalam rumah sendiri. Semua saling menjaga, sehingga insya Allah kita semua juga akan sehat. Di samping itu kita juga harus menguatkan azam. Azam itu ialah tekad, menguatkan tekad bahwa kita akan memulai Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang baik. Tentu saja juga disiplin jamu. Jamu itu jaga mulut, hafidul lisan, menjaga lisan. Jangan suka mencela perbuatan orang lain. Sebab menjaga lisan itu sebetulnya termasuk yang dirindukan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa al-jannatu mustaqotun arba'atin nafirin. Surga itu merindukan 4 golongan. Di antara 4 golongan itu ialah syamu Ramadan, tut'imul ji'an, puasa Ramadan, membantu orang lain, dan juga talil Quran, membaca Quran, dan yang paling sulit adalah hafidul lisan, menjaga lisan. Maka kita persiapkan diri kita supaya kita juga selalu menjaga lisan, menjaga emosi, sabar, apalagi di tengah COVID-19 ini. Termasuk juga di dalam Ramadan itu tentu kita juga akan beribadah taraweh, sholat taraweh.
Nah, sholat tarawih ini memang biasanya kita lakukan di masjid berjamaah, tapi karena kondisi COVID-19 yang mungkin belum mereda, maka kita pun juga harus tetap di rumah, bisa beribadah bersama keluarga, berjamaah bersama keluarga. Tentu saja karena banyaknya pahala ketika kita sholat berjamaah, itu juga dianjurkan berjamaah bersama keluarga. Ada sebuah hadis an Ibnu Abbas berkata, barang siapa, hadisnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sami'al munadi falam yamna'hu minatibaihi udrun. Barang siapa yang mendengar azan tidak punya udur, dia tidak datang. Nah, pada waktu itu ada sahabat yang menyela, udurnya apa ya Rasulullah? Udurnya itu adalah sakit atau sesuatu yang menakutkan. Nah, kalau sekarang mungkin sesuatu yang menakutkan itu takutnya tertular COVID-19 atau corona ini. Oleh karena itu maka kita ada undur ke masjid, maka kita berjamaah di rumah saja. Sahabat Aisyah yang saya cintai, Ramadan itu insya Allah ada 5 Jumat. 5 Jumat itu di awal Ramadan saja, kita sudah tanggal 24 April itu sudah hari Jumat. Nanti 8 Ramadan, 1 Mei itu juga hari Jumat. 15 Ramadan atau 8 Mei itu juga Jumat. 22 Ramadan atau 15 Mei itu Jumat. 29 Ramadan atau 22 Mei itu juga Jumat. Nah, tentu saja juga bertanya-tanya ini bagaimana kalau hari Jumatnya laki-laki, apakah perlu Jumatan? Nah, sebagaimana juga yang dituntunkan oleh Muhammadiyah, tidak perlu Jumatannya di masjid, tetapi diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini adalah karena kita dalam keadaan udur tadi, takut atau karena sakit. Takutnya karena kita takut menularkan atau tertular corona tadi. Nah, puasa Ramadan tetap dilakukan kecuali kalau memang mungkin badan kita itu sedang lemah. Kita kan harus menjaga stamina ya. Ramadan itu kan juga harus menjaga kesehatan, kekuatan tubuh, tapi mungkin sedang drop. Nah, itu juga ada keringanan. Boleh kita tidak puasa, tetapi harus mengganti waktu yang lain. Karena memang Allah itu juga mengisyaratkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah itu menghendaki memudahkan, tidak menyulitkan. Oleh karena itu maka boleh tidak berpuasa, tapi nanti digantikan di hari lain. Nah, sahabat Aisyah, selain kita beribadah, mungkin juga kita perlu juga menyiapkan makanan untuk keluarga. Tidak sering-sering belanja, tapi kita sudah mempunyai persediaan. Bukan berarti kita menimbun barang, tetapi belanjanya saja agak dibanyakkan, itu karena supaya tidak sering keluar rumah. Nah, itu kita juga harus menjaga makanan tersebut, bahan makanan tersebut dengan baik, jangan sampai ada yang kedaluarsa. Nah, karena itu maka harus bersih penyimpanannya, bersih pula ketika akan memasaknya, sehingga insya Allah dengan demikian akan terjaga juga bahan-bahan yang akan menjadi asupan gizi bagi keluarga. Oleh karena itu maka kami ingatkan juga, biasanya kalau bulan-bulan Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu itu kalau takjil sukanya minum es gitu ya. Nah, sekarang mungkin perlu dihindari, kita minum minuman yang hangat supaya menjaga kelembapan tenggorokan kita. Jadi jangan minum es, tetapi minum yang hangat, dan itu sesering mungkin. Nah, di bulan Ramadan itu ibadah kita tidak hanya sholat, taraweh, baca Al-Quran, tapi bisa juga kita itu berbuat
kebaikan, menebar kebaikan dengan masyarakat atau lingkungan, membantu orang yang butuh bantuan, berbagi kalau kita punya kelebihan rezeki. Bisa juga kita memberi bahan, mungkin bahan pokok makanan, bisa juga kita berbagi masker, bisa juga kita berbagi hand sanitizer, ya apa saja yang kita miliki. Dengan demikian juga akan menumbuhkan rasa solidaritas kita, tetap menjaga ibadah kita langsung kepada Allah, tetapi kita juga harus menjaga sosial kita atau solidaritas kita. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menghadapi Ramadan ini, dan insya Allah Ramadan ini akan kita lalui dengan baik saja dan akan semakin khusyuk ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.